Ya. Jadi tetap tidak boleh. Penggunaan emas yang dilapisi emas juga tidak boleh. Penggunaan platinum dan perunggu apa bisa dipakai Ustaz? Ya, ini tidak ada di dalam hadis. Perunggu nggak ada, platinum nggak ada, aluminium juga nggak ada. Ya, itu dibolehkan. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dan Dia yang menciptakan bagi kamu apa-apa yang ada di muka bumi ini. Jadi yang tidak diharamkan oleh syariat hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu mubah. Tadi sudah kita katakan aniyah. Semua aniyah, bejana apapun namanya, yaitu halal hukum asalnya, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Termasuk juga untuk gagang pintu, ya. Itu tidak boleh menggunakan gagang pintu emas atau perak. Tapi kalau perunggu atau besi atau platinum atau aluminium silahkan. Pengertian ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah bagaimana? Ya mudah saja. Kalau kita berada di utara Mekah, ya jadikan utara barat di sebelah kanan, timur sebelah kiri, hadap ke depan. Kiblatlah itu. Kalau kita di sebelah timur, kita jadikan utara di sebelah kanan, selatan di sebelah kiri, hadap ke depan. Ya, hadap ke barat. Ya, hadap ke barat. Selesailah, kiblatlah itu. Mau hadap kemana lagi? Adakah sholat tasbih berjamaah? Sholat tasbih sendiri masih diperselisihkan tentang kesahihan hadisnya. Ya. Pelaksanaannya berjamaah ini juga masih dibicarakan. Ya. Nah, kalaupun hadisnya sahih maka pelaksanaannya berjamaah tidak ada contohnya. Ya, karena sholat sunnah berjamaah ini harus ada keterangannya. Ya, ada beberapa sholat sunnah yang boleh dikumpulkan manusia untuk mengerjakannya, seperti sholat tarawih. Adapun sholat yang lainnya tidak pernah Nabi memobilisasi manusia atau kaum muslimin untuk mengerjakannya berjamaah. Jadi hampir bisa dikatakan bahwa sholat tasbih berjamaah yang diamalkan oleh kaum muslimin pada hari ini adalah bid'ah fid din. Ya. Ya, tidak lebih dan tidak lebih dari komersialisasi ibadah. Terutama di bulan Ramadan kan begitu. Enggak ada amal seperti itu diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Bagaimana jika pemerintah membenarkan mengenai masalah arah kiblat yang ada? Pemerintah nggak ada mencampuri urusan-urusan ini, ya. Dan MUI sifatnya bukan lembaga untuk eksekusi hukum. Dia cuma sebagai pemberi Ya, mereka sendiri mengakui kami cuma pengeluar fatwa saja. Ya, mengharuskan tidak. Nggak punya kekuatan hukum apa-apa. Nah, itu kedudukan MUI, Ikhwan Fillah. Bolehkah mengkebiri hewan ternak? Enggak boleh. Ini termasuk kezaliman. Mengebiri hewan tidak boleh. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana yang kita lakukan ketika sholat di masjid yang mengarah ke barat laut tersebut? Apakah tetap lurus atau miring? ya kalau kita di masjid dan masjidnya sudah dimiring-miringkan itu ya miring juga lah. Gimana lagi? Ya, coba kita himbau kepada kaum muslimin untuk tidak perlu melakukan hal-hal semacam ini, ya. Nah, demikian. Seperti itu. Tapi kalau udah dimiringkannya imamnya miring, ya miring juga lah.
Apakah yang dikatakan Nasara hanya keturunan Bani Israel saja? Tidak. Nasrani itu satu milah, umat Nasrani, ya, bukan hanya Bani Israel saja. Baik. Halal kamu memotong tanduk rusa atau gading gajah untuk hiasan? Tidak halal dan tidak boleh. Ya, nah demikian. Apa hukum memakai emas sebagai perhiasan masjid seperti kubah? Itu tidak boleh juga. Ya. Dan itu termasuk hal yang mubazir. Ya, mubazir. Selain kubah sendiri tidak ada dalam Islam, ya tambah lagi emas kan begitu ya, nah, mubazir. Bagus, ya coba lihat di samping masjidnya apa? Pemukiman kumuh kan begitu ya, ya bagus dijual itu dibangun rumah sederhana kan begitu ya, ya lebih bermanfaat. Bagaimana hukumnya gelas piring terbuat dari emas digunakan untuk perhiasan di dalam lemari hias? Nah ini juga ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, ini bisa menjadi wasilah kepada penggunaannya. Ya, lebih bagus tidak menyimpan benda-benda seperti ini. Ya, emas itu biasanya emas batangan kan begitu ya. Atau emas berupa perhiasan. Nah, dikhawatirkan hari ini jadi pajangan, besok digunakan, enggak ada piring lagi, buka lemari, kemudian aja. Siapakah nama ulama yang mengatakan bahwa ilmu sanad hadis adalah bagian dari agama? Itu Ibnu Mubarak yang mengatakan al-isnadu minad din. Kalau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Itu bukan hadis Nabi. Ya. Tapi itu perkataan ulama yaitu Abdullah bin Mubarak. Baik. Nah, demikian ya kajian kita pada hari ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya.